Nyo, Ah, gua tahu lu kan salah satu makanan favoritnya soto kan. soto. Gimana kalau ternyata lu udah makan soto, tapi beberapa hari kemudian lu tahu kalau sotonya itu ternyata mengandung daging manusia. Jadi gua makan daging manusia. Iya, jadi sotonya itu ternyata mengandung dagingnya, salah satunya adalah daging manusia. Gak kebayang sih kalau kejadian bener, gua gak kebayang. Nah, lebih parahnya lagi, dagingnya itu adalah daging dari istri pembuatnya. Oh, jadi daging istrinya dimasak? Iya, jadi soto. Ada orang segila itu. Gila kan? Gila asli. Nah, ini cerita ya dari salah seorang pembuat soto yang namanya Benget Situmorang. Mendingan lu tutup toko dulu deh. Ya, Baru kita biar lebih seru, gua tutup toko dulu, nanti kita balik lagi. Oke guys, balik lagi bersama kita Bapak-bapak random di OTT. obrolan tutup toko. Tutup toko, karena kita ngobrolnya setiap kita habis tutup toko. Ngobrol hal-hal yang random ini ya. Hal-hal magis, Ya, terus kriminal, horor. kasus-kasus yang aneh dan tidak terpecahkan. Tugas lu pasti. Iya, sama mungkin sedikit teori konspirasi juga. Seru kali kalau kita bahas. Ya layaknya bapak-bapak kalau tengah malam ngobrol nih random Sekarang ini. kita bahas yang masalah soto daging tadi. Iya, soto daging. Oke. Jadi ini ceritanya gue ceritain dulu profil si Benget ini ya, si pelakunya. Oke. Benget ini adalah seorang pria kelahiran Samosir, tepatnya dari Desa Ambarita. Oh, kita dulu pernah main ke sana. Kita pernah ke Tomo kan? Ya. Nah, ada satu desa di bagian utaranya Tomo namanya Desa Ambarita. Ya, oke. Nah, itu dia kelahiran sana. Nah, waktu dia usia 19 tahun dia merantau ke Jakarta. Masih cukup muda lah. Masih cukup muda. Itu juga dia pindah ke Jakarta karena kasus juga. Maksudnya Ya, kasusnya bukan kriminal karena dia di sana tuh salah satu pembuat onar lah di daerah di kampungnya. Oh, di kampungnya. Sama bapaknya sering ribut dan lain-lain gitu. Makanya ditarik sama neneknya tinggal di bilangan Otista Jakarta Timur. Nah, begitu dia merantau ke Jakarta masih luntang-lantung tuh. Karena dia juga nggak punya background pendidikan yang mapan, dia inceran dia tuh mungkin kerjaan-pekerjaan formil, kantoran gitu ya mana mungkin bisa kan. Nah, akhirnya si neneknya tuh menyarankan gimana kalau lu narik aja karena kan dia kebetulan bisa. menarik. Ya, angkot. kendaraan umum. Jadi dia itu kalau yang tercatat jadi ada dua versi, ada yang bilang dia itu supir Kopaja, ada yang bilang dia supir Metro Mini. Ya intinya supir angkutan umum lah. Supir angkutan umum, minibus. Nah, karena dia salah satu trayeknya itu ke arah Manggarai, dia berkenalan sama istri pertamanya dia. Namanya Rohini ya, istri pertamanya. Rohini. Mereka ini nikah di tahun 2000, tahun 2000. Ah, Tahun 2000. Dikaruniai 2 orang anak. Nah, selama pernikahannya ini, Rohini juga nggak lolos dari KDRT karena ternyata si Benget ini sering melakukan KDRT. Oke, temperamen ya. Temperamen ditambah lagi karena dia sebagai supir. Nah, ya mungkin kan stereotipnya driver angkutan umum pada saat itu mabuk-mabukan, main perempuan. Bisa disamaratain sih. Stereotip. Mungkin lingkungannya. Ya. Nah, karena dari lingkungannya itu dia suka main perempuan dan mabuk-mabukan. Makanya itu jadi trigger buat dia KDRT ke Rohini ini. Cari-cari alasan ya. Ya, nah dia waktu itu punya selingkuhan namanya Darna Triastuti. Kita panggil Tuti aja ya biar gampang ya. Tuti ini nggak tahu kalau Benget ini sudah punya istri dan sudah punya anak. Berarti si Benget bohong nih sama Bohong, Tuti. dia menyembunyikan identitas dia sebagai pria beristri. Oh gitu, oke. Nah, kembali lagi ke masalah Roy ini, karena ini juga lumayan parah nih menurut gua. Beberapa tahun di pernikahannya dia, kalau nggak salah tahun 2009, Roy ini sendiri sudah pernah membuat laporan ke kepolisian soal kekerasan yang dilakukan sama Benget. Oh, lu tahu nggak kekerasannya kayak apa? Kekerasannya nggak tahu, nggak diceritain detail. Oh. Tapi yang jelas waktu pas pertama dia sudah masuk laporan.
Heeh. Nah, akhirnya mereka berdamai. Laporannya dicabut lah sama istrinya, sama Roy ini. Oh, udah sempat dimediasi. Udah sempat berarti. dimediasi, tapi nggak lama setelah berdamai, ternyata terulang lagi KDRT dan bahkan lebih parahnya lagi, salah satu matanya Roy ini buta akibat dipukul kepalanya. Wah, sadis. Lumayan sadis ya. Berarti emang tabiat dia. Tabiatnya. Oke. Nah, akhirnya setelah kejadian itu, beberapa lama Roy ini menggugat cerai suaminya, si Benget itu, karena dia udah sangat keterlaluan. Dan dia juga akhirnya tahu bahwa selama ini Benget kan nggak pernah pulang, nginepnya di kontrakannya si Tuti. Setelah bercerai, Ntar dulu, berarti lo ini lolos dari pembunuhan. lolos. Selamat. Karena bukan dia sasarannya. Terselamatkan. Lebih tepatnya terselamatkan. Beruntung dia. Meskipun hubungan pernikahannya lumayan lama ya. Oh iya. Sampai dikaruniai 2 anak kan. Oke. Nah, udah. Nah, akhirnya Dana Triastuti atau Tuti ini setelah 1 tahun berhubungan sama Benget, mengajak ke kampung halamannya. Kampung halamannya Benget? Enggak, kampung halamannya Tuti. Oh, oke. Di mana? Di Jambi. Di Jambi. Di Jambi. Nah, begitu sampai di kampung halamannya. Tunggu dulu, sampai saat ini si Tuti udah tahu belum kalau ternyata Benget udah berkeluarga? Gua nggak tahu. Oh, nggak tahu. Gua nggak tahu, nggak ada informasinya. Tapi yang jelas dari setelah diajak ke kampung halamannya Tuti, mengarahlah mereka ke pernikahan. Oke, lebih Ya, serius lah. Mungkin orang tuanya Tuti ngomong ya udah berhubungan apa segala macem, nikahlah kalian atau segala macamnya gitu. Kalau gue sih ngelihatnya harapannya sih dengan dia ganti pasangan atau dia bisa berubah nih. Semoga ya. Ya, Mudah-mudahan dengan harapannya betul. begitu kan. Tapi ternyata yang namanya tabiat kan mungkin udah bawa norok ya. Harusnya dia kan belajar dari pengalaman pertama. Yang belajar kan sebenarnya mantan istrinya. Kalau dia sih enggak. Bener nggak? Ya. Yang belajar mantan istrinya. Dia mah enggak. Pelaku. Oke. Lempeng-lempeng aja. menurut Lanjut, dia itu berarti masalah. keluarganya si Tuti menerima dengan baik. Menerima dengan baik dan mengarahkan untuk mereka segera menikah. Nah, akhirnya nggak lama dari itu menikahlah mereka di kampung halamannya Benget. Nah, terus setelah mereka nikah di Ambarita, kembali lagi ke Jakarta. Mengadu nasib lagi. Mengadu nasib lagi, tapi kali ini dia tidak sebagai driver, melainkan sebagai penjual soto Lamongan. Soto Lamongan. Agak absurd ya Batak satu ini ya. Gue justru baru dengar kalau dia jual soto Lamongan dan sampai sekarang belum ketemu sih gue. Iya kan? Beli soto Lamongan yang jual orang Batak. Sementara istri keduanya sendiri orang Sumatera juga gitu. Jambi ya tadi. Orang Jambi, nggak ada korelasinya nih. Bapak Benget ini. Berarti si Tuti sendiri nggak punya pekerjaan? Gue kurang tahu. Kalau nggak salah Tuti itu ada beberapa informasi yang gue dapat di internet itu ART. Oke, ART. Profesi dia ART. Profesinya ART. Cuman kan karena orangnya juga sudah meninggal dan informasinya kadang-kadang bias dari saksi dan lain sebagainya, belum tentu akurat. Oke, ya. Nah, sebenarnya ada satu versi lagi nih. Jadi pas begitu mereka setelah menikah, mereka menyewa sebuah lapak di belakang terminal Kampung Rambutan itu, awalnya juga bukan jualan soto. Karena ini ada informasi dari saksi yang diwawancarai sama wartawan, katanya justru awalnya itu Benget jualannya tuak atau jualan minuman-minuman keras. Oh, jadi dia buka warung kayak Lapo gitu? Kurang lebih kayak Lapo, cuman versi kecil lah. Ya, kalau Lapo kan sebenarnya kalau bahasa Bataknya warung ya. Oh, warung-warung juga? Iya, warung-warung juga. Iya, dia bikin Lapo gitu, jualan tuak, jualan minuman keras. Pernah diacak-acak warga. Karena sebenarnya dia lebih relate jualan Lapo daripada soto Lamongan. Iya. Mungkin karena faktor sudah pernah diacak-acak sama masyarakat setempat nggak suka, dia ngebungkus usahanya dia dengan penampakannya sebagai warung soto. Kamuflase. Oke. Sebagai soto. Nah, rame lah tokonya. Karena kan revenue streamnya, celah gaya banget Bu. Revenue streamnya 2 nih. Satu dari minuman keras, satu dari soto. Nah, sementara kalau yang sotonya juga lumayan rame katanya. Nah, nanti kemungkinannya sotonya enak. Kemungkinan sotonya enak. Mungkin dia emang punya. Orang Batak jual soto Lamongan rasanya enak. Keren. Gue nggak kebayang asli. Tapi keren, salut gua. Kira-kira pakai bumbunya bumbu mana nih? Bumbu Lamongan atau bumbu Batak? Beda masalahnya. Nah, terus karena dia udah punya duit banyak, berulah lagi nih. Oh, berarti usaha jualannya maju? Maju. Jadi pokoknya Benget ini selalu punya tabiat menyimpang, begitu dia punya banyak duit. Ada salah seorang perempuan pedagang jamu
Yang dia suka ngider juga jualan jamu di sekitar terminal Kampung Rambutan. Iya. Cuma ini sudah beristri dan sudah punya anak Siapanya? di kampung halamannya. Nah ini gue cerita ada perempuan lagi nih yang masuk ke dalam kehidupannya si Benget. Oke. Namanya kalau tadi kan Tuti, nah ini Tini. Orang Jawa. Orang Jawa, penjual jamu. Tadinya dia jualannya keliling. Nah, karena si Benget punya ketertarikan, begitu pula sebaliknya, terjadilah sebuah kiku-kiku affair. Demi melancarkan aksinya Benget, supaya lebih apa ya, biar Lancar. lebih lancar, lebih gampang berhubungan lagi sama Tini, oke. Diajaklah Tini untuk berjualan juga di situ. Jadi satu lapak Jadi 2 tenan. ada soto, Ada soto, ada ada jamu. Jadi karena mereka sudah tinggal satu lapak, bagi mindsetnya Benget dan Tini, otomatis Tuti adalah penghalang dong dari kegiatan bermesraannya mereka. Mau tinggal bareng gitu. Terpikirlah sama Benget ini untuk menyingkirkan istri keduanya ini. Tadi ada skenario begini, Tuti ini diajak minum sampai mabok. berarti Tuti memang punya basic peminum. Mungkin karena menurut kronologis kejadian ada kandungan alkohol atau kayak gimana dalam tubuhnya Tuti, dan Tuti juga nggak bisa melawan pada saat udah dianiaya. Jadi awalnya mereka minum bareng nih, menurut kronologisnya mereka minum bareng, udah lemes, Tutinya sempat diajak berhubungan badan sama Benget. Di bawah pengaruh alkohol. Di bawah pengaruh alkohol, udah. Nah, ada informasi begini. Justru Benget yang menuduh Tuti selingkuh. Dasarnya? Gua kurang tahu, mungkin dari SMS atau apa, atau mungkin sekedar dia hanya membual aja, ngebuat-buat. Playing victim. Nah, karena dia nuduh justru Tuti selingkuh, dipukulin membabi buta sampai pingsan, nggak sadarkan diri. Tutinya. Posisinya di dalam kamar nih. Itu kejadian setelah mabok dan setelah berhubungan. Betul. Oke. Nah, udah setelah itu dia pingsan, dibawalah ke kamar mandi Tutinya Dalam keadaan pingsan. dalam kondisi pingsan. Oke. Berarti mungkin diseret atau Diseret, badannya diseret, dibawa ke kamar mandi, diguyur supaya sadar lagi. Sadar akhirnya, tapi sambil dipukulin balok kayu. Pingsan lagi. Kurang lebih kayaknya pingsan lagi. Kita aja laki-laki kalau dipukul balok kayu pingsan yuk, apalagi perempuan coba. Ya, gue bingung. Apa sih motivasinya dia sampai sesadis itu gitu loh? Maksud gue, Mungkin salah satunya pengaruh minuman. oke ya, pengaruh Mungkin ya, alkohol mungkin ya. di bawah pengaruh alkohol. Karena kan Pada saat kondisi itu, Tini di mana? nah ini yang lumayan bikin gua gimana ya, agak geli juga ceritanya. Sudah sadar dan setelah istrinya dipukulin pakai balok dan kemungkinan pingsan lagi, digotong lagi ke dalam kamar. Jadi dari kamar pingsan, Di kamar disadarin bawa kamar mandi, kamar mandi, dibalikin lagi ke kamar. Pingsan lagi di kamar. Iya, sampai ada gua rasa ini keterangan dari polisi kan ya, ada statement bahwa Benget ini memasukkan benda keras ke dalam kemaluannya Tuti. Hasil Visum. Entah apa benda kerasnya. Dan mungkin dari keterangannya Benget sendiri ya. Dan masukin benda keras, belum kelar. Ini di atas sadis sih. Belum kelar, tangannya lah dimasukin sampai kurang lebih segini. Tangannya Benget Dalam kemaluan. disodokin ke dalam kemaluan istrinya, kemaluan Tuti. Psycho dia. Kayaknya psycho deh. Ya pasti, ya orang kondisi pingsan kayak gimana pun mungkin sadar lagi ya. Iya. Belum parah. Ada satu lagi yang paling parah. Bisa-bisanya Benget ini punya ide, dia ambil botol minuman kemasan, air mineral, 600 ml lah kurang lebih. Diisi air panas, dimasukin juga. Kok jadi kayak kelihatan dia yang dendam sama istrinya ya? Ya, Tapi bisa nggak sih sebenarnya itu bukan sekedar tuduhan, tapi emang sebenarnya istrinya selingkuh, cuman kita nggak tahu.
Bisa jadi. Cuman kan masalahnya menurut keterangan saksi orang-orang kampung sana nggak mungkin kalau Tuti selingkuh. Malah yang jelas-jelas selingkuh adalah Sudah pasti kalau itu. karena Tuti kerjanya cuma di lapak dan ke pasar, cuma beli bahan baku udah. Nah, udah nih dimasukin air panas, belum meninggal nih. Pingsan tapi. Belum, masih pingsan. Mungkin karena kesakitan, menahan sakit, pingsan. Ini yang bikin dia meninggal. Dipukul kepalanya pakai balok. Oh, Berkali-kali. di kamar mandi itu dipukul pakai. Wah, posisi udah dibalikin ke kamar. Waktu di kamar mandi dipukul pakai balok juga. Badannya tapi. Oh, badan. Nah, ini kepalanya. Dipukul sekali aja orang masih udah bisa mati kan. Celeng pasti. Ini pukul berkali-kali. Itu mungkin dia perilakunya kayak gitu ya benar-benar lagi mabok ya. Lagi mabok, di luar kesadaran dia bisa punya ide kayak begitu, coba. Dikunci lah Tuti ini di dalam kamar. Tanpa ada kesadaran kalau Tutinya sudah meninggal. Tapi gue yakin sih, feeling gue dari beberapa kali dipukul kepalanya pakai balok, lewat sih. Lewat. Harusnya lewat. Dikunci lah. Nah, mereka melanjutkan aktivitas sehari-hari lagi tuh antara si Besoknya. Benget sama Tini melakukan aktivitas sehari-hari. Jualan. Begitu hari kedua, mungkin udah kecium aroma nggak sedap yang keluar dari kamar. Oh, karena si Tuti udah meninggal. Iya, udah 2 hari. Hampir 2 hari Hampir ya. 2 hari. Nah, Apalagi kondisi luka-luka. kondisinya luka-luka, pasti kan akan lebih gampang tuh bakteri kan menyebarkan aroma tuh. Masuk lagi ke kamarnya, dicek. Yang agak mind blowing, sempet-sempetnya, dan gua rasa ini pasti keterangan yang keluar dari mulutnya Benget ya, yang dia ceritain ke polisi. Waktu di BAP ya? Iya, waktu di BAP. Sempet-sempetnya dia kasih minum. Si jenazah? Kan dia nggak kepikiran itu istri keduanya udah meninggal. Kalau enggak ya nggak mungkin, lu ngapain effort dikasih minum gitu. Padahal sementara kondisinya udah kaku ya. Udah keluar aroma bau nggak sedap juga gitu baunya, badannya. Nah udah, nah begitu dia sadar kalau Tuti ini sudah mati, sudah meninggal. Panik dia. Panik. Dan yang ada di dalam pikirannya, Dia tahu istrinya meninggal tuh lambat ya. iya, agak lambat sih. Agak lambat. Loading lama. Iya. Nah, yang namanya pelaku pasti kan dari perspektif pelaku ya, pasti dia akan mikirnya gimana caranya dia menghilangkan barang bukti semudah mungkin, secepat mungkin. Biar aman. Biar aman. Tercetuslah ide untuk memutilasi Tuti. Dipotong jadi 1, 2, 3, 4, 5 bagian. Enggak, gini. Saat si Benget mau memutilasi Tuti. Tini ya? Tuti. Tini yang bantuin. Oh, Tini bantuin. Tini Gua baru mau bantuin. nanya. Si Tini melarang apa enggak? Ternyata malah bantuin. Ya, kalau nggak salah dia yang ngambil plastiknya sama yang bawain pisaunya gitu. Oh, intinya dia mendukung perbuatan Mendukung suaminya. perbuatannya. Bunga dong, bukan suaminya dong. Oh, belum nikah ya? Fair dong, kan mereka Masih kikik-kikik fair. doang. Oke, jadi Nah, menyingkirkan ini mau nikah rencananya. mungkin mau nikah. Sementara Tini sendiri udah punya anak dan istri di kampung halamannya dia di Jawa. Benget udah tahu belum itu? Gua nggak tahu ya. Oke. Yang namanya orang udah mabuk asmara kan. Jadi yang salah satunya yang bawa kantong plastiknya itu Tini. Jadi bawa kantong plastik kayak kantong plastik sampah gitulah ya. Yang besar itu ya? Yang besar. Nah udah dipotong-potong jadi 5 bagian, dipisah-pisah, kecuali jantung dan hati. Jantung dan hatinya sama Benget ditaruh di kulkas. Nah, bagian tubuhnya dimasak nih? Belum. Oh, kata lu Dibuang. soto daging. Jadi yang dipakai nanti untuk jadi sotonya adalah jantung dan hatinya. Oh. Makanya dia taruh di kulkas. Sementara bagian yang lainnya disingkirkan sama dia. Mau dibuang. Nah, ngide nih Benget nih. Sewa angkot. Untuk bawa potongan tubuh ini. Memang sempat dicurigai sama juragan angkotnya. Timbul pertanyaan, ya angkot buat apa? Tapi ya karena dia tukang soto, dia berkelik, saya mau beli bahan baku soto lah gitu. Oh, percayalah si Pemilik angkot. Pemilik angkotnya. Dibawalah di saat kondisi dini hari, mereka sudah nggak tutup tokonya, dibawalah si potongan tubuhnya Tuti sepanjang tol Jagorawi. Tini ikut. Oke. Karena yang buang itu Tini. Dibuang di beberapa titik. Jadi sepanjang tol Jagorawi itu dicicil sama mereka, diketeng.
Masing-masing bagian dipisah-pisah buangnya. Dipisah-pisah. Jadi pokoknya kalau nggak salah yang gua tahu itu terbagi 7 kantong plastik. 7 bagian. 5 bagian dipotong, 5 bagian yang dipotong 5, tapi dibagi 7. Karena kan kaki 2 ya jadinya ya. Oh iya. Kurang lebih gitulah. Dan kalau gue lihat dari foto-foto yang tersebar di internet, ini juga kayaknya dibuangnya ngasal. Jadi nggak mereka turun dibuang gitu, enggak. Gimana dia buang? Soalnya ada salah satu foto TKP yang itu posisi kantong plastiknya itu ada di garis bahu jalan. Sembrono banget. Sembrono banget, kayak main lempar aja gitu. Mereka lewat, lihat random cingak-cinguk, lempar gitu. Nah, begitu bagian yang terakhir, which is bagian kepalanya, mau dia buang di Tol Jagorawi itu, hari udah mulai terang. Udah mulai rame. Jalanan mulai rame. Puter baliklah dia, keluar di daerah Cilengsi. Cilengsi. Okay. Mereka keluar di Cilengsi. Nah, pada saat dibuang kantong plastik yang terakhir yang kondisi udah terang dong. kondisi udah hampir terang. Hampir Ya terang. mungkin sekitar jam 5, jam 6 pagi lah ya. Ada saksi mata. Udah imsak lah yang jelas. Nggak bulan puasa juga kejadiannya. bukan, okay. Bukan. Nah, dibuanglah bagian kepalanya ini. Ada saksi mata. Buangnya Di pinggir sekitar, jalan juga. di pinggir jalan, tapi di Cilengsi. Cilengsi mungkin tempat sampah atau apa? Enggak, di pinggir jalan aja. Dibuang bagian kepalanya, ada 2 orang saksi yang kebetulan dia juga menepi Pengguna jalan lah. pengguna jalan, dan bahkan sempat mencatat atau di foto plat nomor si angkotnya itu. Nah, sudah dia melaporkan ke petugas jasa marga, dan akhirnya petugas jasa marga juga lapor ke polisi dan dikonfirmasi bahwa isi Bentar dulu, plastik. si apa namanya? Si pengguna jalan itu bisa mengetahuinya dari mana? Oh, karena dia turun. Oh, jadi saat dia ngeliat Benget ngebuang kantong plastik, Ya, dia lagi berhenti juga di bahu jalan. Jadi nggak sengaja. Nah, dia ini agak scary juga nih. Dia menepi, dia mau konfirmasi itu apa sampai mereka turun dan ngecek. Begitu jadi intinya dibuka, mereka penasaran dibuka, isinya kepala. Pas banget lagi dapat kepala ya. Ya, gua rasa traumanya seumur hidup. Itu pasti traumanya seumur hidup. Akhirnya mereka lapor dan dikonfirmasi sama polisian. Ditambah lagi ada juga mungkin saksi-saksi yang di Tol Jagorawi. Pengguna jalan yang lain. Pengguna jalan yang lain gitu. Karena mereka melakukan kegiatan yang mencurigakan. Nah, berhubung namanya angkot, masuk tol pasti kan jarang ya. Gampang banget. Kedeteksi gampang banget sama CCTV tol, baik sama kamera yang biasanya ada di pintu tol kan. Udah mengarah ke si juragan angkotnya. Dari keterangan juragan angkot baru terarahlah ke Bengetnya. Berarti setelah melakukan buang kantong-kantong bagian tubuh itu, dia tuh nggak berusaha sembunyi atau lari? Enggak. Nah, ini nih yang lebih creepy lagi. Mereka melakukan aktivitas seperti biasanya. Masak, jualan soto, jualan jamu, jualan minuman. Masih inget tadi daging hati dan jantungnya yang di kulkas? Diolah Jadi daging soto dan sambal goreng ati. Kok enggak? Dia kenapa nggak dibuang sekalian ya? Entah ya, mungkin kan gue bilang nih, Benget kayaknya punya fetish yang agak aneh nih orang ini. Agak lain kalau gue bilang nyolong apa bahasanya orang Sumatera Utara. Lumayan kali ya dijual, kali ya dikirim. Bisa jadi. Nah, ini creepy banget nih. Kan hati dan jantungnya diolah sama dia jadi daging tambahan di soto. Dan dibikin sambal goreng ati yang dia jual. Di warungnya. Di warung soto Lamongannya, Benget ini. Yang keterlaluan pada saat malam, mungkin ada sisa-sisa makanan, dijamu lah teman-temannya Benget itu. Kasih makan gratis sama dia. Termasuk Benget sendiri makan bareng teman-temannya. Temannya Benget bukan? Kanibal. Tadi gue tanya, jadi kanibal kasusnya. Nah, kalau yang teman-temannya kan nggak tahu ya. Tahu, dan dia tahu kalau itu Dan daging dia tahu. manusia, daging istrinya gitu. Nah, cuma ini Tini pada saat kejadian Makan. dia nggak kuat. Nah, polisi juga sempat melakukan tes psikologis sama tersangka karena takutnya kan ini kondisi karena kasusnya sangat gila banget ini skenarionya. Terlalu sadis. Apa jangan-jangan ini gila gitu. Tapi begitu dites psikologi, Benget ini Ada dinyatakan gangguan psikologi. nope, normal. Oh, berarti dia melakukan semuanya itu dalam Kondisi sadar. normal dan sadar. Emang ini orang sadis.
udah terdeteksi nih bahwa pelaku pembuangan bagian tubuh itu si Benget, polisi langsung bertindak dong. Iyalah, ditangkap Langsung ya. ke warungnya dong. Udah ditangkap, nah kan udah dikurung lah Tanpa mereka. perlawanan dia. Tanpa perlawanan. Gue sempat lihat video-videonya, emang orangnya suka kayak merancau sendiri gitu. Oh, Merancau ya? Merancau. yang ngoceh sendiri. Iya, suka ngoceh sendiri gitu di kantor polisi juga gitu dia. Kayaknya sebenarnya ada gangguan ya kalau menurut gua ya. Kayaknya psikolognya kurang jago. Yang ngetes. Kayaknya suruh latihan lagi dah. Habis terlalu sadis banget kan kasusnya. Iya, sadis. Nah, udah dia dijatuhin hukuman, tapi sebelum vonis dibacakan, Benget udah keburu meninggal di tahanan. Sebelum vonis dibacakan. Sebelum vonis dibacakan, Benget sudah meninggal di tahanan. Karena mungkin dia udah ditahan sekitar kurang lebih sekitar 9 bulanan lah. Rada mencurigakan kematiannya. Agak mencurigakan. Bisa jadi dia di dalam tahanan dapat salam olahraga mungkin. Iya. Atau mungkin juga, karena gue pernah baca di dalam teknik survival, kalau kita terpaksa harus makan daging manusia, ada beberapa part di dalam tubuh manusia yang tidak boleh dikonsumsi. Karena akan jadi racun. Tapi kan itu prosesnya udah 9 bulan kemudian. Iya, tapi kan racun juga nggak langsung bereaksi. Tapi kalau menurut keterangan, katanya dia itu meninggalnya karena TBC. TBC juga ada prosesnya. Ada prosesnya. Kalau TBC itu paling nggak dia harus dirawat di rumah sakit, nggak di Iya. dalam sel dong. Nggak di dalam sel. Memang sempat ada beberapa kali dia dapat kunjungan perawatan dari dokter. Tim medis. Karena tim medis dari kasus TBC-nya itu. Ada juga sih keterangan itu. Nih kita mundur lagi nih. Oke. Yang pengen gua tanya, itu orang-orang yang makan daging manusia gimana? Sampai sekarang kayaknya itu kalau mereka tahu tuh teman-temannya Gua yakin tahu. kenyataannya. Gua yakin tahu. Nah, ada satu lagi nih. Jadi semenjak kasus itu, semenjak marak kasusnya Benget ini, itu mendadak seluruh pedagang soto di sekitar terminal Kampung Rambutan, bahkan nggak ada yang beli. nggak ada yang beli lah, takut. Takut parno. Karena pasti kan beritanya simpang siur ya. Ada yang jual soto daging manusia tuh di terminal Kampung Rambutan. Bias lagi. Dari kuping, dari mulut ke mulut. Pasti kan akan jadi makin Lagian ngapain ngambil resiko makan soto di tempat lain banyak. Iya, cuman kasihan juga kan yang jualan soto di Iya, terminal Rambutan. iya. Masalahnya juga dulu gue salah satu penumpang yang sering naik angkutan di terminal Kampung Rambutan dan sering makan soto juga. Bukan era itu tapi ya. Oh, Bukan era itu. Gitu. Bayang kan? Orang mikir, terminal Kampung Rambutan jualan soto daging manusia. Gitu rumornya. Kasus Benget ini udah banyak yang ngangkat ya. Ya, Mari banyak kita yang banget. coba ngulas lagi. Mengulas lagi dari versi perspektif bapak-bapak. Tapi masih menarik untuk dibicarakan. Bukan menarik ya, miris ya. Karena bener-bener di luar nurul. Di luar nurul. Di luar nurul. Ini gila banget sampai orang kepikiran gitu, yang namanya istri kan harusnya kan belahan hati ya. Betul. Jadi soulmate lu, jadi teman hidup lu gitu. Sampai tega-teganya melakukan hal seperti itu. Gila sih. Ini gila banget. Oke guys, saksikan OTT di episode selanjutnya, karena di next episode kita mau ngebahas lagi hal-hal yang nggak kalah serunya, mungkin mistik lagi ya. Nggak tahu. Pokoknya kita tunggu episode selanjutnya. Komen, subscribe, terus kirim cerita kalau ada cerita-cerita yang menarik, nanti mungkin akan kita bacain. Saksikan terus di OTT. Obrolan tutup toko.